Ilmu tanpa akhlak rusak. Karena apa? Karena akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Ketika dia memiliki komitmen kuat, ketika dia menjadi seorang pencari ilmu, maka kemuliaan pencari ilmu adalah ketika dia memiliki komitmen akhlak. Makanya akhirnya akhlak yang dimiliki Malik bin Dinar itu bisa menyebabkan terketuknya hidayah seorang manusia. Dan kita menjumpai bagaimana bersihnya hati Ibrahim an-Nakhai, bagaimana beningnya hati dia, dan bagaimana ma'rufnya dia. Ketika memandang pada perjalanan hidupnya, tidak hanya dipandang dari satu sisi, dari versi dirinya, tapi dia melihat dari berbagai macam versi yang bisa mendatangkan kebaikan untuk orang banyak di sekitarnya dan tidak mendatangkan dosa dan mandharat bagi sesama saudaranya. Inilah yang hilang pada kehidupan hari ini ketika kita sedang sibuk mencari ilmu. Kadang-kadang proses kita ketika kita mencari ilmu, ketika kita mendatangi kajian ilmu, kadang-kadang semangat kita berkomitmen kepada akhlak itu tidak sekuat bagaimana komitmen kita ketika datang ke tempat ilmu. Tapi ketika akhirnya tidak ada akhlak yang melandasi kehidupan ilmu kita, akhirnya ilmu yang kita pelajari tidak pernah bisa mengetuk hidayah orang lain. Karena apa? Buruknya akhlak yang kita dapatkan. Makanya kita selalu berkata untuk menasihati diri kita masing-masing, ilmu tanpa akhlak rusak. Karena apa? Karena akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Akhlak yang mulia tanpa ilmu itu batil. Karena hanya bermodal akhlak tanpa ilmu dan komitmen kebenaran, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Dan itu yang menjadi sebuah harga yang harus kita berikan dalam wujud keimanan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama pula dengan Ramadan kita. Ramadan itu bukan hanya ibadah, bagaimana kita menahan lapar dan menahan dahaga. Tapi ternyata Ramadan itu juga menuntut bagaimana kita memiliki kemuliaan akhlak. Makanya salah satu di antara hal yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, bahwasanya ketika ada seseorang di bulan Ramadan, lalu ada yang mencelanya, menghujatnya, maka Nabi berkata, maka responlah apapun ucapan, muamalah, dan perlakuan orang kepada dirimu ketika menghujatmu ketika kamu lagi berpuasa, katakanlah kepadanya, ini shaim, saya berpuasa. Itu menunjukkan apa? Orang yang berpuasa itu sedang dibentuk untuk memiliki manajemen akhlak yang baik. Salah satunya adalah manajemen terbaik merespon setiap kedzaliman dan hujatan yang terarah kepada